Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam berita HUT Kota Balikpapan yang ke-128, tepatnya hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025. Dan perlu saya sampaikan, video ini berputar kurang lebih 15 menit karena di ujung acara diwarnai ucapan-ucapan selamat dan kesimpulan-kesimpulan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ketua-ketua ormas regional termasuk nasional, kesimpulan-kesimpulan anggota dewan dan ketua DPRD Kota Balikpapan. Seperti apa kesimpulannya? Yuk tonton video ini sampai habis. Selamat menonton. Salam hormat dari Usman Jakartalu. Kaltimbalbar Usman Jakartalu. Semangat bangun Kota Balikpapan di hari jadi ke-128, harmoni berkelanjutan. Tanggal 10 Februari tahun 2025. Perayaan HUT Balikpapan ke-128 dilakukan di halaman Balikpapan Sport and Convention Center BSCC, Dom Balikpapan, Senin tanggal 10 Februari tahun 2025, IS. Kota Balikpapan Senin tanggal 10 Februari tahun 2025 merayakan hari jadinya yang ke-128 tahun. Semangat pembangunan digelorakan dengan harmoni berkelanjutan. Hari ini, Kota Balikpapan merayakan hari jadi yang ke-128. Perayaan tersebut melalui upacara bendera yang berlangsung di halaman Balikpapan Sport and Convention Center BSCC, Dom Balikpapan, Senin tanggal 10 Februari tahun 2025. Ulang tahun ini, dengan mengusung tema, harmoni berkelanjutan. Dua kata tersebut memiliki makna dan tujuan mendalam, yang dimana mengandung arti membangun kota tak bisa Pemkot sendirian, namun juga dibutuhkan harmoni antar semua pihak. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menyampaikan pesan, ia mengajak masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan harmoni dalam keberagaman. Karena Balikpapan dibangun dari semua lapisan dan unsur masyarakatnya. Semua itu diperlukan guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan sehingga dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Harmoni berkelanjutan, suatu frasa sederhana yang memiliki makna mendalam, di mana kita sebagai entitas dengan beragam latar belakang diharapkan mampu bersatu dalam keharmonisan, ungkap RM dalam sambutan. Semua itu bisa dilakukan, asalnya menurut Rahmat Masud ada rasa cinta yang tumbuh dari masyarakat kepada kotanya. Dengan rasa cinta terhadap kota, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Disertai progres pembangunan yang secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik yang hidup di masa sekarang maupun generasi mendatang, ungkapnya. Dari sumur minyak hingga jadi pintu gerbang IKN. Dalam kesempatan itu, Rahmat Masud juga mengingatkan tentang perjalanan sejarah Balikpapan. Dimulai dari pengeboran sumur minyak Matilda, serta masa-masa kelam ketika kota ini menjadi medan pertempuran dalam Perang Dunia II. Hingga kini, menjadikan kota Balikpapan bertransformasi menjadi pintu gerbang ibu kota Nusantara. Dan hari ini, kota yang terbentang indah dan menawan, antara hutan, bukit dan lautan, yang bertransformasi menjadi pintu gerbang ibu kota Nusantara, kembali menyambut fajar tanggal 10 Februari, ujar Rahmat Masud. Rahmat bilang, tema harmoni berkelanjutan juga berhubungan dengan peran Balikpapan sebagai kota yang dipercaya mampu menjalankan fungsi penting sebagai penyangga ibu kota Nusantara IKN. Termasuk komitmen untuk berkolaborasi dengan daerah sekitar, dengan beragam potensi dan keunggulan masing-masing daerah. Tujuannya, agar manfaat dari pembangunan IKN dapat dirasakan oleh seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat komitmen mendukung pembangunan ibu kota Nusantara demi pembangunan nasional yang semakin merata, lanjutnya. Jaga identitas kota. Tidak hanya itu, Rahmat juga menyoroti pentingnya menjaga identitas kota, yaitu, kota yang modern dan ramah lingkungan. Namun begitu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga tak bisa dilupakan. Dengan perubahan zaman menjadi kunci untuk mencapai kemajuan. Rahmat pun mengaku bangga. Karena harmoni itu juga dirasakan saat seluruh masyarakat turut serta dalam menyukseskan peringatan hari jadi kotanya. Dengan berbagai kegiatan gotong royong.
Di antara mulai dari kerja bakti massal, pengecatan median jalan, serta hiasan lampu dan umbul-umbul yang mempercantik wajah kota Balikpapan. Ada yang menarik. Dalam acara perayaan itu, beragam atraksi ditampilkan, yang membuat perayaan menghibur bagi masyarakat dan peserta tamu undangan. Namun yang menariknya lainnya, saat menyanyikan lagu himne Balikpapan, di mana pencipta lagu tersebut, Raden Muhammad Syamsuddin Dajat Harjakusuma atau lebih dikenal dengan Sam Bimbo, turut hadir dan menyanyikan bersama peserta upacara dan tamu undangan. Balikpapan tahun 2025 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada upacara tersebut juga disertai dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya pembangunan gedung SMP Negeri 27 Balikpapan, SMP Negeri 28 Balikpapan, Kantor Kelurahan Sepinggan Baru, Aula Kantor Gunung Bahagia, dan Puskesmas Gunung Bahagia. Penyerahan 7 arindama keberhasilan pembangunan kota Balikpapan yang diterima saat upacara HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Timur juga diserahkan pada saat upacara, di mana pada penghargaan tahun ini, Balikpapan kembali menjadi juara umum arindama pembangunan kota se-Kalimantan Timur. 7 arindama ini meliputi bidang kesetaraan gender, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang pembangunan perhubungan, bidang pembangunan infrastruktur, bidang pembangunan komunikasi dan informatika. Kemudian bidang pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM, serta bidang pembangunan investasi daerah yang diserahkan pada masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Balikpapan juga menerima Grand Arindama bidang pelayanan publik yang diserahkan pada Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Upacara berakhir meriah dengan penampilan tari kolosal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang bertajuk Harmony of Balikpapan. Sementara itu di tempat yang sama usai acara sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, pakar kesenian dan kebudayaan yang sempat ditemui media ini, termasuk anggota Dewan DPRD Kota Balikpapan dan LPM LSM Nasional Regional, semuanya mengucapkan pujian dan selamat HUT Kota Balikpapan yang ke-128 dirangkaikan pandangan dan kesimpulan yang membangun. Seperti apa kesimpulannya? Yuk kita ikuti bersama sebagai berikut. Senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 7.30 WIB dari halaman BSCC Dom Kota Balikpapan bersama Kaltim Balbar Usman Jakatalu mengabarkan. Tidak saja, karena kita juga butuh biaya operasional besar buat Perseba. Pertama adalah saya Mas Denny Marcelnya sendiri, kami akan panggil permasalahannya apa. Saya juga kurang begitu paham, hanya dengan selentingan. Ya kami akan panggil. Ya kita akan dengar dulu apa masalahnya. Kita nggak tahu siapa salah siapa benar. Kalau memang itu salah ya kan kita bisa apa. Tapi kalau itu memang ternyata itu pembelaan ya udah oke ya. Izin, mungkin ada kesimpulan-kesimpulan yang mau disampaikan terkait dengan HUT yang 128 pada hari ini, Pak Ketua. Ya, Kota Balikpapan dengan adanya ulang tahun ke-128 dengan tema harmonisasi keberlanjutan, tentunya apa yang menjadi program Kota Balikpapan yang sudah tercapai, ini mudah-mudahan bisa dipertahankan dan bisa juga menambah suatu kekuatan kita. Salah satunya mungkin apa yang tercapai kita itu bisa kita pertahankan, termasuk penghargaan yang secara tingkat nasional. Yang kedua, dengan adanya ulang tahun Kota Balikpapan ini tentunya saya berharap khususnya anak-anak muda itu di mana di Balikpapan ini menjadi penyangga ibu kota, tentunya kita bisa mengupgrade supaya menjadi sebagai pesaing Kota Balikpapan. Jangan sampai Kota Balikpapan ini, khususnya wilayah Kota Balikpapan atau masyarakat Balikpapan jadi penonton. Nah, itu harapannya seluruh masyarakat. Kita harus hati-hati, jangan sampai menjadi pengalaman kita di Jakarta bahwa kota Jakarta setelah jadi ibu kota jadi penonton. Untuk itu kita masing-masing, baik secara individu maupun kelompok serta organisasi, kita mengupgrade supaya kita bersaing dengan kota-kota lain. Nah, itu tujuan utama. Yang berikutnya, kita tingkatkan seluruh pendidikan dan pembangunan merata di seluruh kota kecamatan Balikpapan, baik untuk Balikpapan Selatan dan seterusnya sampai 7 kecamatan, sehingga ada pemerataan
dan mungkin mudah-mudahan bisa mempunyai gedung yang sama di setiap kecamatan supaya kepusatan dan keramaian sehingga ekonomi di Balikpapan ini semakin merata. Seperti itu. Adakah yang menjadi prioritas Pak Ketua? Ya, yang menjadi prioritas tentunya kita pengembangan tentang sekolah karena di Balikpapan pertumbuhan penduduknya begitu luar biasa, semakin padat, tapi kesiapan kita untuk mengupgrade sekolahnya gedungnya kurang. Makanya concern kita di pemerintah salah satunya adalah tentang pendidikan dan gedung kesehatan. Rumah sakit Pak Ketua gimana? Ya, ada penambahan rumah sakit kan, ada rencananya ada di barat dan ada di timur supaya memfasilitasi jangan sampai di wilayah timur jauh-jauh sampai ke selatan dan seterusnya sehingga kita bisa mengakomodir semua masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Generasi muda kita perlu kita bentengi ya, karena jadi ibu kota ini beraneka ragamnya akan masuk ke daerah kita, perlu kita bentengi dengan segala cara agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Maksudnya Habib, jangan jadi penonton lah di lapangan sendiri ya. Nah, jangan kita jadi penonton, tapi kita bermain di lapangan. Jangan kita hanya jadi penonton, kayak di tempat jadi penonton untuk dari luar datang penonton. Yang bermain di lapangan, kita nonton aja. Ini sayang sekali, kita yang punya daerah, kita jadi pemain. Jangan jadi penonton di luar lapangan. Itu yang penting, karena kita mengembangkan kita punya daerah sendiri. Ya Bib. Yang penting tadi kita syukur untuk ulang tahun ke Balikpapan tadi. Ya cukup meriah, cukup hebat. Yang baik kita tingkatkan, kita kembangkan. Yang nggak baik tidak. Yang penting persatuan itu yang penting. Bisa kali bayangkan Bib seperti apa itu yang misalnya pembangunan yang sudah dianggap relevan selama ini? Pembangunan selama ini yang kurang tinggal dimajukan lagi agar karena kita menjadi ibu kota yang baru, terutama Balikpapan sebagai kota penyangga, tentunya harus lebih hebat dari ibu kota lain. Itu aja. Ya, kami dari Kesultanan Pasir menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi kota Balikpapan 128. Mudah-mudahan Balikpapan tambah maju dan terima kasih juga kami sampaikan kepada wali kota Balikpapan yang masih mempunyai Kesultanan Pasir karena memang Balikpapan ini adalah bagian dari Kesultanan Pasir. Selaku ketua adat Pasir, adakah harapan-harapan lain yang mau disampaikan? Ya, harapan kita dari Kesultanan Pasir mudah-mudahan Balikpapan tambah maju, apalagi dengan nantinya ibu kota negara akan beralih ke IKN yang ada, termasuk tetangga dari Balikpapan. Mudah-mudahan Balikpapan juga akan lebih maju lagi ke depan. Terima kasih. Tentunya hal-hal yang sangat penting kita lakukan pada saat ini. Mari membangun harmoni kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka membangun kota Balikpapan di hari ulang tahun yang sangat salah kota Balikpapan mudah-mudahan ke depan lebih maju dan kita semua selalu bersama-sama membangun kota kita. Harapan kita bersama tentunya selalu berharap mudah-mudahan pemerintah kota dan masyarakat selalu bersinergi dalam rangka membangun kota Balikpapan, apalagi kota Balikpapan adalah salah satu penyangga ibu kota negara. Ibu kota Nusantara pada saat ini sedang dibangun, tentunya ke depan Balikpapan harus maju. Ya, kami dari Tameng Ada Borneo Pasukan Merah mengucapkan selamat ulang tahun kota Balikpapan yang 128. Balikpapan, kubangun, kujaga, dan kubela. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat hari jadi kota kelahiranku, kota kebanggaan kami, dan selalu penuh dengan dedikasi, edukasi, dan selalu untuk membangun demi masyarakat kota Balikpapan. Selamat hari jadi yang ke-128 tahun dan semoga lembaga eksklusif dan legislatif selalu bisa
bekerja untuk menjalankan amanah Kota Balikpapan. Di semakin tuanya Kota Balikpapan ini dan semakin kita mendewasakan diri dalam selalu mengemban amanah untuk warga dan masyarakat, wabil khusus Kota Balikpapan yang kita cintai. See you.